Wah, weh, Kang Ebin. Gimana ora? Awan-awan, kungkum. Ah, segere. Wah, Piye? poso ra wi. Poso yo. Ngawur. Nek poso tak kei tebani. Bahan apa? Kudu iso jawab. Ah kok kudu. Ya iya, nek ra iso berarti ra poso. Yo poso yo, poso. Oh, yo. Dan. Tak kei tebani. Ngopo iwak ra tau turu? Ngopo iwak ra tau turu? Anu, raso kedep yo Pak Lurah, dadine raso turu yo. Ora. Apa? Amergane kasure teles. Lipat gandakan pahala di bulan Ramadan dengan bersedekah di teras dakwah. Ya, bismillah. Ustaz, fenomena menarik yang sudah punya menikah dan punya anak itu 2 orang di sini, dan yang sudah menikah juga 2 orang. Jadi 4 yang sudah menikah dan udah juga. Sudah banyak. Sudah punya cucu. Cucunya laki-laki atau perempuan, Bu? Perempuan. Oh, cowok semua. Tuh, calon-calon kalau teman-teman cari suami. Berapa, Bu? Waduh, 3 cowok. Nah, ini Ustadz yang menarik itu teman-teman di sini mayoritas belum nikah, tapi pengen belajar parenting. Karena udah dapat, mesti di sosial media teman-teman udah berseliweran kontennya Nikita Willy dan Isa kan. Saya juga tahu dari HP istri saya. Atau siapa lagi? Bayi itu. AB apa siapa? AB, ponakan online ya. Siapa lagi? Cipung. Nah, Cipung. Nah, itu orang-orang tontonan itu menjadi tuntunan, Ustaz. Karena mereka terkenal menjadi, maka parenting mereka itu menjadi tuntunan anak-anak muda sekarang. Begitu. Nah, yang mau kita bahas ini, kita sebagai muslim itu pendidikan Islam tuh gimana dan mau mulai dari mana? Gantian. Baterainya habis, teman-teman. Pakai ini. Ini saya disuruh diam. Ya, saya diam dan kita serahkan kepada Ustadz, ilmunya kepada kita, kepada Ustadz, kami persilakan. Baik, jazakumullah khair Al-Akh Afif yang sudah menemani saya di teras dakwah sudah sekian kali ya. Masya Allah, termasuk di MU waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat walafiat? Bagaimana dengan nyamuk yang katanya membasmi demam berdarah? Sudah ada yang jadi korban? Belum? Mudah-mudahan berikutnya ya. Berikutnya sehat terus. Amin. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kami oleh Allah ditakdirkan untuk datang ke teras dakwah. Ini salah satu tempat kajian pertama kami di Jogja beberapa tahun yang lalu. Dan zaman itu sempat sama Al-Akh Afif ini salah kostum. Yang mana tuh? Zaman itu saya ngelihat teras dakwah itu seperti Masya Allah gitu ya. Saya kira jamaahnya sudah sepuh-sepuh gitu kan. Yang pertama, maka akhirnya datang pakai gamis, pakai kopiah. Wah, stylenya style ulama banget, padahal pura-pura. Tapi sekarang semakin kesini semakin faham ya. Ternyata bahkan Arif pun Afif pakai baju seperti ini, Masya Allah. Tadi dia ngelihat saya pakai sarung, dia ganti sarung. Setelah dia ganti sarung, saya ganti celana. Alhamdulillah, jadi biar nggak sama dengan Afif. Jebakan Batman.
Maka alhamdulillah Allah mentakdirkan kita untuk duduk di majelis semacam ini. Dan ini tidaklah kemudian sesuatu yang remeh. Karena tidak ada satu ilmu pun yang kita ketahui yang mendekatkan kita kepada Allah kecuali pasti mendatangkan manfaat. Pasti manfaat. Jadi antum jangan pernah meremehkan, tadi pengajian di teras dakwah cuma dapat satu ayat. Oh tadi pengajian di masjid ini cuma dapat satu hadis. Oh tadi ketemu ustadz ini bertanya cuma dijawab satu pertanyaan saja. Tidak ada satu ilmu pun yang kemudian remeh. Karena apa? Karena setiap ilmu yang menjadikan kita dekat kepada Allah, maka itulah hakikat apa yang kita cari. Jadi bukan banyaknya, sedikitnya, hafalannya, tepat ketika menyebutkan ayat ataupun hadisnya, akan tetapi adalah bagaimana sesuatu sedikit yang kita miliki itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah mengenai ini Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Hambali ketika duduk di majelisnya dengan entah ratusan atau ribuan muridnya, datang seorang laki-laki dari kejauhan. Yang laki-laki itu adalah laki-laki yang tidak seorang pun di antara murid Imam Ahmad mengenalinya, sama sekali tidak dikenal. Tapi ketika orang itu datang, apa yang terjadi? Imam Ahmad turun dari kursi kebesarannya. Dan Imam Ahmad menyambut laki-laki tua tersebut yang tidak dikenal oleh siapapun. Dan kemudian Imam Ahmad mempersilahkan laki-laki itu untuk duduk di kursinya. Setelah laki-laki tua itu duduk, tidak mengucapkan satu patah kata pun. Dia cuma ngelihat kanan, lihat kiri. Gak lama dia berdiri dan kemudian pergi. Setelah laki-laki tua itu pergi, maka murid-muridnya Imam Ahmad merasa penasaran. Engkau ini guru kami. Engkau ini seseorang yang kami lihat induknya ilmu. Tapi kami merasa heran dengan apa yang engkau lakukan kepada laki-laki tua tersebut. Kami tidak mengenalnya. Tidak ada tampang pakaian seorang yang berilmu. Gayanya tidak seperti seorang ulama. Tapi engkau begitu memuliakannya. Apa kata Imam Ahmad? Indahu ra'sul ilmi. Orang itu punya induknya ilmu. Orang itu punya apa? Induknya ilmu. Jadi semua ilmu yang kita cari induknya cuma satu. Dan orang itu sudah punya. Apa kata muridnya? Wa ma ra'sul ilmi ya ustadzana? Apa itu induknya ilmu yang harus kita miliki? Imam Ahmad mengatakan ra'sul ilmi khasyatullah. Puncaknya ilmu, induknya ilmu adalah ketika ilmu itu mengantarkan kita tunduk, patuh dan takut kepada Allah. Dan laki-laki itu telah memiliki rasa takut kepada Allah, maka dialah pemilik induknya ilmu. Masya Allah. Jadi tidak pernah ada sesuatu yang sia-sia, walaupun dapatnya sedikit. Ini iklannya dicabut dulu aja. Antum biar ada kerjaannya ya, karena mic belum datang. Jadi walaupun sedikit, tapi jadikan sedikit yang antum miliki tadi itu sesuatu yang antum jadikan senjata, sesuatu yang antum jadikan jembatan, sesuatu yang antum jadikan wasilah. Bagaimana yang sedikit ini menjadikan saya kenal kepada Allah. Bagaimana yang sedikit ini menjadikan saya semakin dekat kepada Allah. Bagaimana yang sedikit ini menjadikan saya semakin cinta kepada Allah. Menjadikan saya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak sama dengan yang sekarang muncul. Sekarang ini ilmu sekedar buat viral-viralan. Iya enggak? Jadi semakin tenar, kesannya semakin keren. Padahal ketenaran itu fitnah. Semakin terkenal, follower semakin banyak. Ini karena korban Instagram di ban. Jadi saya nyerang yang followernya banyak sekarang. .official kan sekarang. Ya Allah ya. Jadi belum tentu yang kemudian followernya banyak, subscriber di YouTube-nya banyak, kemudian viewernya banyak, segala macam. Belum tentulah dia yang berilmu. Tapi kita sekarang tertipu dan itu salah satu di antara makna hadis. Saya tidak ngomong pilpres ya, tolong kamera difahami. Saya tidak ngomong pilpres. Akan masuk di dalam maknanya sebuah hadis. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at atau sanawatun khadda'atun. Akan datang kepada umatku kelak, kata Nabi Muhammad, tahun yang penuh dengan tipu daya.
Apa tahun itu kata Nabi Muhammad? Tipu dayanya apa? Yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang jujur didustakan. Wa yusaddaqu al-kadzib. Sementara orang yang pendusta itu dikatakan jujur. Sudah ada atau belum? Yang jujur dikatakan bohong, yang bohong dikatakan jujur. Sudah. Kemudian wa yukhawwanul amin. Orang yang amanah dibilang pengkhianat. Wa yu'tamanul khain. Dan orang yang pengkhianat diberi amanah. Sudah atau belum? Kapan keputusannya? Kan nggak ngomongin itu. Mulai ini. Padahal kita nggak nyinggung paman. Ini YouTube-nya Teras Dakwah bisa hancur gara-gara ini. Baru pulih loh. Baru pulih padahal ya, Masya Allah. Nah, maka antum jangan lupa yang tolong ya, jangan macam-macam. Yang belum subscribe, klik subscribe, lonceng, kemudian apa lagi? Share, comment, and bakar. Like. Oh like, ya bagus. Nah maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah, ini tahun yang penuh dengan tipu daya. Dan kalimat tipu daya di sini tidak hanya bergerak dalam perkara-perkara muamalah sehari-hari, tapi termasuk di dalam perkara keilmuan. Maka orang-orang yang nampaknya berilmu malah tenggelam. Dan orang-orang yang tidak berilmu karena pinter retorika. Retorika itu apa? Kalau ngomong didengerin enak. Kemudian kalau menyampaikan penyampaiannya terkesan runut. Tapi kemudian omongannya tidak berdasarkan dalil sedikit pun. Ini termasuk di dalam makna hadis tadi. Karena apa? Hadis ini oleh Nabi Muhammad diakhiri dengan kalimat, dan yang berbicara di zaman itu ar-ruwaibidah. Siapa ruwaibidah itu? Rajulun tafih yatakallamu fil amril amah. Laki-laki atau perempuan. Ini kalimat rajul di sini menunjukkan apa? Iya, bisa jadi laki, bisa jadi perempuan. Seorang laki-laki yang masih kecil, tafih. Tafih itu ya kecil secara umur, kecil secara pengalaman, kecil secara ilmu, kecil secara kedewasaan. Yatakallamu fil amril ammah. Tapi yang diomongkan perkara-perkara besar. Ini bid'ah, itu syirik, ini tidak ada sunnahnya, ini menyalahi tuntunan Nabi. Perkara-perkara besar. Nah itu apa sebabnya? Karena kita belajar agamanya tidak runut. Kita belajar agama masuk suatu majelis taklim di suatu masjid pas kitabnya menjelang akhir. Kita tidak ikut mulai muqaddimah. Kita tidak ikut kitab pembahasan tentang adab seorang penuntut ilmu. Bagaimana adab seorang ulama, seorang alim. Bagaimana menghadapi orang yang berbeda. Kita tidak pernah belajar itu, tiba-tiba duduk di majelis taklim pembahasannya bab yang terakhir. Langsung pulang jadi macan semua. Padahal dari ilmu yang kita cari, ingat kita tidak cari apapun dengan ilmu ini, kecuali bagaimana ilmu itu menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Maka ayatnya mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya para ulama di antara hamba Allah yang memiliki rasa takut kepada Allah. Itulah orang yang punya rasa takut kepada Allah. Dia dikatakan alim. Dikatakan apa? Alim. Kisah yang kedua. Al-Imam Asy-Sya'bi. Antum cek di Google nanti. Al-Imam Asy-Sya'bi. Ini ulama besar di zamannya. Dan di zaman itu tidak ada seorang yang lebih alim dibanding dia. Ketika dia berjalan pergi meninggalkan majelisnya, dikejar oleh muridnya. Kemudian murid tadi ketika mengejar sambil berteriak, ya alim, wahai orang alim yang berilmu. Maka Al-Imam Asy-Sya'bi tidak menoleh sedikit pun, tidak bergeming. Karena sama sekali dia tidak merasa dirinya yang sedang dipanggil. Kalau kita enggak, Ustadz noleh kabeh. Padahal enggak manggil kita. Dan itu kejadian sama saya. Turun dari pesawat, kok gak ada sing was norek, ya Allah. Ketika ada satu dari belakang, Ustadz, wujud. Kadung noleh, ternyata bukan saya yang dipanggil. Nah, Al-Imam Asy-Sya'bi tidak begitu. Ketika muridnya memanggilnya dengan kalimat ya alim, wahai orang alim. Dan muridnya betul-betul menuju ucapan itu kepada Imam Asy-Sya'bi. Dan dia bukan karena pura-pura, bukan karena sok tawadhu, tapi dia merasa bukan saya. Sehingga santai aja terus jalan Imam Sya'bi sampai muridnya itu mendekap dan bukan mendekap, ngeplok pundaknya gitu loh. Ya alim katanya. Wahai orang alim. Apa Rif? Ngeplok itu apa Rif?
Menepuk. Menepuk. Jazakumullah khair. Insyaallah dapat suami soleh seperti Afif. Antum soleh insyaallah. Amin. Ditepuk pundaknya, kemudian si murid bilang, "Ya alim, wahai orang alim." Antum tahu Imam Sya'bi noleh ke arah orang tersebut, wajahnya merah. Terus dikatakan apa? "Taqsud biqaulika alimun ana?" Kamu menunjukkan ucapanmu alim itu kepadaku. Maka muridnya bilang, "Wa man siwaka?" Kalau selain kamu siapa? Tidak ada orang di sini dan kamu yang alim. Apa kata dia? "Lastu ana." Kata Imam Sya'bi, bukan saya. Belum sampai situ. Apa kata beliau? "Innamal alimu may yakhshallah." Orang alim itu adalah mereka yang takut kepada Allah. Walaupun ilmunya sedikit. Wa in qalla ilmuhu. Walaupun ilmunya cuma sedikit. Ketika dia sendirian merasa diawasi oleh Allah. Ketika dia dalam keadaan ingin bermaksiat, dia merasa takut kepada Allah. Ketika ada peluang untuk melakukan kejahatan, dia tinggalkan karena dia merasa Allah senantiasa mengawasinya. Itulah orang alim yang sesungguhnya. Nah maka duduknya kita di majelis ini mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, mendidik anak dimulai dari mana? Begitu ya? Iya. Sip. Ini materi bagus. Tapi beberapa hari yang lalu saya dapat potongan video dari Ustadz Budi Azhari, hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan begini, orang tua zaman sekarang salah prioritas. Dia mengikuti kajian parenting di mana-mana. Parenting nabawi, parenting islami. Dia kemana-mana ngikutin kajian apa? Parenting. Sementara dia sendiri belum punya ilmu tentang rumah tangga. Dia belum punya ilmu menjadi seorang suami. Dia belum punya ilmu menjadi seorang istri. Dia belum punya ilmu bagaimana mempertahankan rumah tangganya. Dia belum punya ilmu kemana arah biduk rumah tangga ini akan dia bawa. Tapi terlanjur belajar apa? Parenting. Nah maka artinya dari sini kita faham. Jangan dulu salah prioritas. Ketika kita ingin memperbaiki orang lain, tidak akan pernah sukses ketika tidak diawali dengan memperbaiki siapa? Diri. Wih keren. Sudah. Maka hadirin sekalian tidak akan sukses memperbaiki orang lain kalau kemudian kita tidak pernah sadar tentang pentingnya memperbaiki diri sendiri. Karena apa? Tidak ada pengaruhnya orang lain untuk urusan akhirat Anda. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap dari kita masing-masing hanya mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Jadi buat apa kita memperbaiki anak kita, kita memperbaiki istri kita memperbaiki suami kita perbaiki lingkungan kita perbaiki tetangga kita. Setelah semuanya baik, ternyata kita jadi orang jahat. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Disindir sama Allah. Afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan orang berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum. Dalam keadaan kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab. Padahal kalian yang membaca kitabnya. Terus apa kata Allah? Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Kok berusaha memperbaiki orang lain tapi diri sendiri dilupakan? Dalam ayat yang lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini berat buat para ulama, buat dai, buat mubaligh. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengucapkan sesuatu yang tidak engkau lakukan? Tahajud ya, tahajud itu bagus loh. Kayak saya gini, minimal semalam 1000 rakaat. Karena sholatnya di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya. Padahal pirang rakaat dong gitu nah. Ngecit itu maksudnya apa? Ngecit itu tahu ngecit ya? Ya. Apa? Anda malah nggak tahu ngecit. Pura-pura polos aja. Pakai cheat dulu Ustaz, kayak di games dulu pakai. Oh, alhamdulillah. Anda enggak suka game. Mulai kecil main PlayStation itu yang mobil-mobilan itu gampangan nyetir temenan timbang PS itu. Jadi enggak bakat, alhamdulillah. Maka nge-cheat saya enggak ngerti itu. Nah, sudah maka Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Termasuk apa? Memerintahkan sesuatu yang kita sendiri tidak melakukannya. Nyuruh anak kita sholat, bapaknya duduk depan TV lihat putusan MK. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Termasuk apa? Sok-sokan mau dakwah, sok-sokan mau memperbaiki anak di dalam ilmu parenting, tapi kemudian dirinya tidak pernah sholat duha, dirinya tidak pernah menjalankan ketaatan kepada Allah. Apa hukumannya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali murkanya Allah kepada siapa? Orang-orang yang mengucapkan sesuatu padahal apa yang dia ucapkan tidak pernah dia lakukan. Nah, maka Al-Imam Al-Ghazali, antum tulis ini, untuk lepas dari dua ayat ini. Yang pertama, kamu nyuruh manusia berbuat baik sementara kamu tidak melakukan. Yang kedua, mengucapkan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Kata Imam Ghazali, ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Niatkan ucapanmu untuk menasehati diri sendiri, baru kemudian untuk menasehati orang lain. Nah, sehingga ketika kita mengucapkan apa yang belum kita lakukan, kita katakan kepada Allah, saya tidak nyeramain mereka ya Allah, saya sedang menasehati diri sendiri. Nah, maka hadirin sekalian, poin yang pertama silakan ditulis. Ketika kita berbicara memulai parenting itu dari mana, ini tentu harus lihat kejadian awal manusia, Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika pertama kali Allah ciptakan, tidak pernah mikir punya anak. Karena istri aja belum keluar, belum Allah ciptakan. Nah, maka hadisnya mengatakan kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap masing-masing kalian itu dari Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu tercipta dari turab. Turab itu artinya apa? Dari tanah. Walaqad khalaqnakum furada, dan kami akan mengumpulkan kalian masing-masing, didatangkan kepada Allah sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum furada, sebagaimana dulu kami ciptakan kalian di dunia sendiri-sendiri. Maka saya punya paman di Jakarta dulu. Saya tinggal MK. Kebetulan bukan ketua MK. Rumahnya di Rawamangun. Sudahlah, tolong Afif ya, jangan dipancing saya. Sudah. Rumahnya besar sekali, lantai 3. Dan setiap lantainya kamarnya banyak, ngadep ke taman. Bagus sekali rumahnya, Masya Allah, tabarakallah. Sudah, dan saya dapat satu kamar khusus. Anak-anaknya dapat kamar, lantai sekian. Suatu hari, setelah saya pulang kuliah, saya makan sama paman saya, makan siang, terus paman saya bilang apa? Rifki, lihat. Anaknya Ammi itu paman. Anaknya Ammi Ismail ini 5. Ketambahan kamu 1, jadi 6. Sekarang kita makan siang cuma bertiga. Rifki, saya, ammatak, bibimu. Jadi dia, istrinya sama saya. Iya Pak. Lanjut dikit ya. Cuma kamu, saya dan istri saya. Terus kata dia apa? Yo, inilah orang di dunia itu. Awalnya sendiri, nanti akan kembali sendiri. Nah, maka artinya di sini tidak ada manusia itu di awal dia tumbuh langsung bawa anak, lahir bawa anak 3, 4, tidak ada. Maka semuanya pada awalnya sendiri sampai kemudian muncul surat Ar-Rum ayat 21. Surat apa? Ar-Rum ayat, ini saya berusaha urut supaya pola berpikirnya pas. Apa ayat Ar-Rum 21? Ini pokok biasa nih sering dapat undangan manten, apal itu ayat ini. Apa ayatnya? Berpasang-pasangan. Iya. Fif, tolonglah Fif. Ya, bahasa Arab lah yang keren dikit gitu loh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Baru setelah semuanya Allah ciptakan sendiri, baru muncul Ar-Rum 21. Allah firmankan apa? Di antara tanda yang menunjukkan kebesaran Allah, Allah ciptakan pasangan untuk kalian. Baru dengan pasangan itu kalian akan merasakan ketenangan, cinta dan kasih sayang, serta perasaan iba dan kasih.
Dan di dalam pernikahan itu kumpulnya kalian dengan pasangan kalian itu merupakan tanda kebesaran Allah untuk orang yang mau berpikir. Artinya pernikahan itu sesuatu yang besar. Kenapa sesuatu yang besar? Karena dia merupakan ayatnya Allah. Nah, nanti saya lanjutkan ba'da Isya insyaallah ya. Kita lanjut pada Isya ya teman-teman. Kita break istirahat sholat Isya berjamaah di lantai 2. Cukup ya kira-kira? Halo? Gak cukup ya? Gak cukup. Oke, berarti yang nanti biar diatur sama Mas Zaki aja. Kemudian nanti juga makan sego macan yang telah dibagikan. Tapi Ustadz, saya ini penasaran aja, gak perlu dijawab juga Ustadz. Berarti memang saat ini, umat kondisi saat ini itu memang seakan dilupakan terkait ilmu parenting. Maksudnya mereka disibukkan dengan teori parenting ABC tapi lupa menjadi memperbaiki diri sendiri. Nah, itu bisa jadi disengaja dan boleh jadi memang karena tren saja. Karena kan sekarang trennya apa? Family camp. Ketika family camp gak diajarin jadi suami, gak diajarin jadi istri, tapi langsung materinya apa? Bagaimana menghadapi anak yang cerewet, bagaimana menghadapi suami yang pengen poligami. Kita lanjut setelah Isya. Tolong editor ya, tit gitu ya. Jangan lupa menitnya antum tulis. Kita bahaya. Ini lebih banyak akhwatnya Ustaz, bahaya. Oke teman-teman, kita lanjut pada Isya. Insyaallah kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Naam ya Ustadz Afif. Kok Ustaz? Enggak. Al-Fakir Ustaz. Al-Fakir. Tadi ketika jenengan bilang bahwa sebenarnya ada tahapan sebelum parenting. Itu ketika jenengan menyebutkan memperbaiki diri dulu, memperbaiki pasangan dulu, saya teringat sirah Nabi Ustaz. Ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyunya, beliau kan datang ke rumah dulu nih, ngajakin diskusi istrinya tentang wahyunya sebelum keluar untuk berdakwah. Saya ingat ke situ Ustaz. Monggo. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Kita mulai kembali. Nasi macan. Iya. Sego macannya sudah dimakan semua. Kalau belum disimpan di tas saja, nanti siapa tahu di luar laku ya kan? Dijual gitu berapa ribu. Laku berapa biasanya? Ya. Belum pernah nyoba jual ya? Belum pernah. Ya mudah-mudahan. Ini bagus karena mereka nggak dapat THR Ustaz. Ketika Syawal kemarin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian, teman-teman jamaah pengajian teras dakwah yang dirahmati oleh Allah, sudah registrasi semua? Sudah, kalau belum suruh pulang. Yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah seperti yang Afif tadi sampaikan, begitu pula Nabi Muhammad. Jadi tahapannya itu harus jelas, dimulai dari mana harus jelas. Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu, dan itu pun sebelum mendapatkan wahyu prosesnya panjang. Antum silakan baca kitab yang agak tebelan dikit lah, tapi salah satu cara membaca biar sukses itu bagaimana? Satu hari ditarget, satu hari 3 lembar, satu hari 4 lembar, itu ditarget. Nanti insya Allah bisa khatam. Kalau tidak ada targetnya ya susah. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum ya, itu kan kitab sejarah Nabi yang saat ini nampaknya paling fenomenal. Karena jelas, lengkap, juga disajikan dengan cara yang bagus. Nabi Muhammad itu sebelum diutus menjadi Nabi SAW, itu normalnya anak-anak muda di zamannya. Bahkan pernah ada yang namanya Mahrajanu Makkah. Mahrajan Makkah itu namanya festival kota Mekah. Yang itu diadakan di salah satu bukit di kota Mekah. Kumpul campur baur laki, perempuan, khomer, musik segala macam. Dan itu diadakan setahun sekali. Dan antum tahu Nabi Muhammad ikut sallallahu alaihi wasallam di usianya yang masih muda sebelum usia kenabian 40.
Maka kalau mau jadi itu ya harus 40 dulu seharusnya memang. Jadi kecuali kalau ada paman jadi malaikat gitu. Nanti malaikatnya ngomong sama Allah, ya Allah ini Pamannya karena Nabi. dia sudah pernah jadi gubernur Mekah ya Allah. Tapi kan baru 2 tahun, tapi kan pernah ya Allah. Sudah repot kan. Sudah. Maka Nabi Muhammad ikut acara Mahrajan Makkah tadi. Antum tahu sampai atas menunggu acara dimulai, Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad ketiduran. Setelah Nabi Muhammad SAW bangun, apa yang terjadi? Acaranya sudah selesai. Tanya sama teman-temannya, mana ini festivalnya? Maka dikatakan sama temannya, kamu tidur panjang katanya. Dan itu bagaimana cara Allah menyelamatkan. Nah termasuk antum sekarang ini. Boleh jadi ketika anak-anak muda yang lain berada di tempat yang lain yang mungkin kurang baik, boleh jadi itu skenario Allah untuk menyelamatkan masa depan ke antum semua. Jadi Allah tempatkan antum di sini untuk melewati tahapan-tahapan yang pas. Nah baru kemudian setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, itu yang pertama diingetin siapa? Ashiratakal aqrabin. Ingatkan pertama kali, dakwai pertama kali, sampaikan pertama kali kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Ashiratakal aqrabin, yang paling dekat denganmu. Nah tujuannya apa? Agar tahapannya tadi benar. Nah sekarang kita lanjutkan apa yang saya mulai tadi. Jadi yang pertama tahapan kita itu apa? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semuanya dari Nabi Adam dan Nabi Adam tercipta dari tanah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kalian akan mendatangiku, kata Allah, datang kepadaku kelak pada hari kiamat furoda. Furoda itu satu-satu, ndak bawa teman. Kama khalaqnakum awwala marrah. Atau kama khalaqnakum furoda. Sebagaimana dulu kami menciptakan kalian juga satu-satu. Maka saya lanjutkan ucapan paman saya tadi. Jadi ketika awalnya rumahnya rame, kemudian satu mulai kuliah, satu mulai nikah, tersisa saya di rumah, bilangnya apa? Dulu rame, dulunya sendiri, kemudian menikah, jadi rame, nanti bakal kembali sendiri. Ya itu orang hidup di dunia ini. Nah, maka dengan itu mulai muncul surat Ar-Rum ayat 21. Mulai Allah ciptakan pasangan. Nabi Adam di surga saja, yang semua di surga itu ada. Dari makanan, minuman, pemandangan, kesenangan, kebahagiaan, ketenangan. Tapi ketika Allah belum menciptakan pasangan untuk Nabi Adam, padahal Allah itu telah menjadikan sunnatullahnya segala sesuatu apa? Berpasangan. Maka Nabi Adam mulai merasa gelisah. Maka Allah ciptakan pasangan Nabi Adam dari tulang rusuknya yang kemudian Allah ciptakan bernama Siti Hawa. Nah, maka Allah firmankan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ar-Rum berapa? 21. Mulai yang awalnya sendirian, sekarang Allah jadikan apa? Berpasangan. Ayat yang lain, antum buka pada surat Ar-Ra'du ayat 38. Nanti yang catatannya paling lengkap dapat hadiah umroh dari Teras Dakwah insya Allah dengan syarat mampu membayar tiket dan biaya hotel. Syarat dan ketentuan berlaku. Setuju ya? Sip. Jazakumullah khair ya Ustaz. Terima kasih. Afif gak usah dikasih. Iya. Nangis nanti. Masih cengeng ya, dari dulu gak berubah ternyata. Terima kasih. Nah sudah termasuk dalam surat Ar-Ra'du ayat berapa? 38. Dalam surat Ar-Ra'du 38 Allah Ta'ala berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika. Kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad. Terus apa sifatnya para rasul yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad tadi? Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan kami berikan untuk mereka pasangan dan anak turun mereka. Maka dalam ayat ini ayat yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Allah menjawab celaan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu di awal ngomong, katanya Nabi kok nikah? Katanya Nabi kok makan? Katanya Nabi kok jalan-jalan di pasar? Katanya Nabi kok kerja? Nah, maka salah satu yang mereka jadikan bahan cemoohan untuk Nabi Muhammad, lo Nabi lah kok nikah. Maka Allah tunjukkan di sini, dan kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad. Jadi bukan cuma engkau,
tapi sebelummu, dan kami jadikan untuk mereka azwajan. Azwaj itu bentuk jamak. Berarti istrinya berapa, Afif? Iya, jawab sana lebih dari satu. Bawa dari Kediri, sudah paham poligami. Mas, tulis nomornya ya. Kalau ada kata-kata poligami itu antum hapus ya, cek rotok kerja didiin. Sudah, karena saya mulai latihan berubah sekarang. Gak enak kalau ceramah banyak poligami itu gak enak. Mendingan diamalkan, jangan diceramahkan aja. Betul. Sudah, saya ngomong apa barusan? Kok tiba-tiba lupa saya? Konsekuensinya harus beramal. Iya. Tak kasih cerita. Saya punya dosen dulu, namanya Ustadz Jazuli Rehal Amin, orang Sudan. Saking lamanya di Indonesia, sampai bahasa Indonesianya itu kayak orang Betawi. Tapi beliau berbahasa Arab, cuma kalau diajak ngomong Indonesia bisa. Nah kemudian suatu hari beliau masuk kelas. Terus tiba-tiba tanya, siapa di antara kalian yang pengen umroh? Ini bayangin baru semester 2 ini. Jadi semester 2 itu kalau umur kira-kira belum sampai 20. Ditanya, siapa di antara kalian yang pengen umroh? Satu kelas 80 anak angkat tangan semua. Semua angkat tangan. Terus beliau tanya, semuanya kepengen ya? Iya pengen. Terus beliau tanya, waman minkum qad ta'allama manasikil umrah. Siapa di antara kalian yang kepingin tadi, yang sudah belajar manasik umroh? Tidak ada satupun di antara kami yang angkat tangan. Terus beliau bilang apa? Dari mana keinginan itu akan terwujud kalau kalian tidak mewujudkannya dengan ilmu? Terus beliau mengatakan, karena ilmu itu akan mengantarkan pemiliknya untuk mampu mengamalkannya. Nah maka yang pengen poligami, belajar poligami dulu. Nanti ilmu antum itu akan mengarahkan antum ke sana. Setuju? Takbir. Lemes. Astaghfirullahaladzim. Takbirnya dalam hati itu tadi. Sudah. Serius, balik. Nah, maka dengan itu salah satu yang menjadi celaan orang-orang Yahudi atas Nabi Muhammad apa? Loh kok Nabi punya istri, kok Nabi punya anak? Nah maka Allah tunjukkan, wahai Muhammad, bukan hanya engkau, tapi nabi-nabi sebelummu itu semuanya Allah berikan untuk mereka pasangan dan anak keturunan. Walaupun tetap secara sunnatullah, secara normal, ada yang anaknya jadi fitnah, ada yang anaknya jadi musuh, ada yang anaknya qurrata a'yun. Itulah yang menunjukkan bagaimana perbedaan di antara kita. Jangan dipandang le anake ustadz kudu mesti api. Ini ada cerita, coba enggak usah lah. Lihat cerita terus entek materi. Ada cerita ya di suatu negeri. Nah kita katakanlah namanya Wakanda gitu ya. Sudah. Artinya ayat Ar-Ra'd 38 bahwa pernikahan itu bukanlah aib. Justru pernikahan itu sunnatullah yang ini merupakan jalannya para nabi dan rasul. Jadi dalam Islam tidak ada cerita uzubah. Uzubah itu apa? Beribadah kepada Allah dengan tidak menikah. Secara normal tidak ada. Kecuali orang-orang khusus. Contohnya yang paling gampang mudah diingat. Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu meninggal sekitaran usia 50 tahun. Ada yang bilang 52, ada yang bilang 50, pokok sekitaran itu. Dan Imam Nawawi sampai meninggal tidak menikah, padahal usianya 50 tahun. Apa yang terjadi? Karena Imam Nawawi mengatakan ilmuku belum sempat tercatat semuanya. Maka ketika aku menikah, aku khawatir tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan haknya istri dan anak-anakku. Itu Imam Nawawi. Imam Ahmad nikah usia berapa? 50 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal nikah umurnya berapa? 50, karena dia menghabiskan waktu di awalnya prioritasnya ilmu. Nah tapi kalau kita sekarang ndak, ilmu ndak prioritas, nikah ndak prioritas, bahkan sudah punya anak ngomongnya child free. Iya benda. Apa-apaan ini, rusak konsep hidup kita ini, memang dirusak. Nah sudah. Maka dalam ayat ini dikatakan bahwa menikah itu jalannya para nabi. Nah sementara orang yang mengikuti jalannya para nabi pasti selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Nah sip, sekarang kita ngomong pernikahannya dulu. Berarti tahapan pertama, ingat, mensolihkan diri. Tahapan pertama apa? Solihkan diri. Mensolihkan diri. Ayatnya apa? Antum buka surat Al-Kahfi ayat 82. Al-Kahfi 82. Surat apa? Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah.
Kata kuncinya wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok yang mau roboh, yang oleh Nabi Khidir diberdirikan, diperbaiki cuma-cuma, yang kemudian Nabi Musa dalam tanda kutip protes, kenapa tidak minta bayaran? Padahal kalau kamu dapat bayaran, uangnya bisa kita bikin beli makan. Apa jawabannya Khidir? Wa ammal jidaru, tembok yang saya perbaiki tadi, itu milik 2 anak yatim di kota ini, yang di bawah tembok itu tersimpan harta peninggalan orang tuanya. Kenapa kok sampai Allah untuk memperbaiki tembok supaya hartanya anak yatim itu tidak hilang? Bayangin ya, bukan kehormatannya loh, bukan ketakwaannya, bukan keimanannya, sesuatu yang remeh, harta. Tapi Allah menganggap itu penting. Kata kuncinya di mana? Wa kana abuhuma, diulang, wa kana abuhuma salihah. Karena bapaknya kedua anak yatim ini dahulu, bukan sekarang karena sudah yatim, dahulunya adalah bapak yang soleh. Dan ingat, antum buka tafsir Ibnu Katsir, ini bukan bapaknya langsung, tapi generasi ke-8 atau ke-9. Jadi bapaknya bapak, bapaknya sampai 9. Nenek moyangnya, ternyata kesolihannya itu tembus sampai penjagaan Allah terhadap harta anak dari generasi ke-9-nya. Nah, maka itu poin pertama dulu. Nah, setelah mensolihkan diri, masuk tahapan pernikahan. Ingat, ayatnya berubah. Apa ayatnya? Laki-laki baik untuk siapa? Perempuan yang baik. Perempuan yang baik untuk siapa? Laki-laki yang baik. Nah, maka itulah pentingnya komunitas ini, agar yang baik-baik ini tidak keserempet, tidak kecomot, tidak kecolek sama orang-orang yang nampak baik cuma dari luar. Nah, maka itulah ada komunitas seperti Teras Dakwah, supaya kita membentuk komunitas, supaya yang baik-baik ini bukan untuk merasa baik ya, bukan untuk merasa eksklusif dari orang lain, tidak boleh. Supaya yang baik-baik ini ada wadah-wadahnya, sehingga nanti ketika dibutuhkan, saya pengen cari istri nih, saya pengen cari suami nih, tempatnya jelas. Oh, ngaji aja setiap hari ini di acara Teras Dakwah, ketemu teman-teman yang baik, tinggal ambil, merem loh ini ketemu. Jadi kalimat keluar dari zona nyaman itu kalimat yang tidak pernah bisa masuk di otak saya. Loh, orang itu yang dicari apa? Nyaman. Ini sudah nyaman disuruh. Loh, terus sampai tenggolek apa? Nah, sekarang masuk tahap pernikahan. Tidak boleh pilih pasangan seenaknya. Karena siapa pasangan Anda itu menentukan nanti anaknya seperti apa. Sekarang gampangannya begini. Ini yang perempuan pengen punya anak laki-laki jadi pemain bola terkenal. Maka kira-kira milih suaminya siapa? Suaminya sepak bola. Apa? Nah, yang lengkap lah Mbak. Dia akan pilih suami yang dia sudah punya ancang-ancang nanti kalau anak saya lahir akan mendekatkan saya pada cita-cita yang saya inginkan terhadap anak saya jadi pemain bola. Minimal dia pilih pemain bola, pelatih bola, atau orang-orang yang hidupnya di bola, dunia sepak bola, hatta mungkin pekerja di pabrik bola. Yang penting bendino nyekel bar ya. Maka hadirin, apa yang antum inginkan untuk nanti Allah berikan kepada putra putri antum harus didekatkan dengan pasangan. Nah, saya kasih satu contoh. Abu Dzar Al-Ghifari. Tahu Abu Dzar? Sahabat dekatnya Nabi Muhammad ya. Abu Dzar ini sahabat yang terkemuka. Milih perempuan tidak mungkin ditolak. Tidak mungkin ditolak. Mau yang cantik, mau yang kaya, mau yang punya jabatan, tidak akan ditolak. Karena dia sahabat dekatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Dzar mau menikah, teman-temannya dikumpulin. Abu Dzar bilang apa? Uriduz zawaj, fabhathuli an dzati din. Saya mau nikah, tolong carikan untuk saya perempuan yang mengerti agama. Kemudian ditanya sama teman-temannya, warna kulitnya apa? La yahummuni, tidak penting. Tingginya seperti apa? La yahummuni, tidak penting. Kamu mau yang langsing, agak berisi atau berisi banget? Ya. Kata Abu Dzar, la yahummuni, tidak penting. Terus Abu Dzar mengulang, yang penting perempuan yang mengerti agama. Teman-temannya merasa tidak yakin. Padahal kalau dia mau cari yang cantik bisa. Kenapa dia cari yang sembarangan? Syaratnya cuma ngerti
agama. Sudah, salah seorang di antara yang datang angkat tangan. Innali amatun sauda dzatudin. Saya punya budak perempuan hitam tapi agamanya bagus. Ilmu agamanya bagus, amaliyahnya juga bagus. Apa kata Abu Dzar? Langsung seketika ndak perlu nazar, ndak perlu ta'aruf. Kita ini kakean nazar malin delok sing kene irunge mancung kupinge miring, sing kene kupinge kenceng tapi irunge pesek, sing kono rambutnya lurus tapi kulitnya coklat, sing kono kulitnya putih tapi wong endek. Akhirnya semakin banyak apa? Kriterianya tambah. Jane sing wingi tapi ireng. Jane sing ireng iku coba irungnya digawe mancung didik malah apik iku. Nah, lama-lama kayak Pinocchio semua. Nah, sudah Abu Dzar ndak? Abu Dzar bilang, "Inni uriduha." Saya mau sama dia. Apa yang terjadi? Langsung dideketin, langsung nikah. Orang di zamannya ndak percaya. Abu Dzar nikah dengan perempuan seperti itu. Sudah, setelah lewat beberapa tahun, teman-temannya datang lagi. Sowan ke rumahnya Abu Dzar, terus ngetes dalam tanda kutip. Apa katanya? Ya Abu Dzar, ama akhadtal hasna? Abu Dzar, ndak pengen cari yang unyu-unyu gitu. Yang Mudah-mudah. cute lah ya, yang cute. Yang kalau dibawa ke acara kondangan itu ya pantas lah. Apa ya bahasanya ya, cari yang serotok pantas lah gitu loh. Terus Abu Dzar bilang apa? Oh saya ngerti. Kalian ini sedang nyindir istri saya. Kalian anggap dia istri yang tidak baik secara fisik. Terus Abu Dzar ngomong apa? Kalian tahu enggak dia ini siapa? Hiyallati tuqidhuni idza nimt. Itu perempuan yang kalian cela. Itu yang bagian bangunin saya bangun malam kalau saya ketiduran. Jadi kalau saya ketiduran enggak tahajud, itu dia yang bangunin saya. Artinya dia bangunnya lebih cepat, lebih semangat, lebih istiqomah. Nomor 2, wahiyallati tusyajji'uni idza kasult. Itu perempuan yang senantiasa memompa semangat saya ketika saya sedang lemah. Ini loh perempuan, tugas Anda ini. Yang ketiga, wahiyallati tudzakkiruni idza nasit. Dan itu perempuan yang senantiasa mengingatkanku ketika aku lupa sesuatu. Terus Abu Dzar mengatakan, fa in ra'aitumuha hina adkhalaha Allahu al-jannata lanadimtum annakum ma akhadtumuha. Nanti kalau sampai di akhirat, ketika istri saya ini oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, kalian akan nyesel kenapa dulu bukan kalian yang nikah sama dia. Jadi kriterianya sudah lewat kriteria duniawi, glowing lah, gigi ginsul lah. Sampai gigi ginsul jadi ukuran. Lesung pipi lah, deki itu. Lesung pipi. Iya, lesung pipi lah, alisnya harus bercabang kayak tanduknya kijang lah, segala macam. Ini urusan apa? Karena begini, anak kita tidak butuh ibu yang cantik. Yang butuh siapa? Bapaknya. Bapaknya butuh. Iya, benar-benar. Memang. Memang. Allahumma salli ala Muhammad. Nah maka begitu. Itu kisahnya Abu Dzar. Kenapa? Karena Abu Dzar mikirnya bukan hanya untuk dunianya, tapi Abu Dzar mikir untuk akhiratnya. Abu Dzar mikir untuk anak-anaknya. Imam Ahmad, antum tahu didatengin 2 perempuan. Yang satu cantik, putih, lengkap lah. Kalau ukurannya perempuan perfect. Ngerti antum? Perfect. Sempurna wis, mulai ujung sampai ujung. Yang satunya dibilang biasa yoga ya rotok nemen tuh kok biasa gitu loh, lebih di bawahnya biasa gitu loh. Tapi yang perfect ini agamanya biasa, ibadahnya biasa. Sementara yang nampaknya dalam tanda kutip maaf ya, yang nampaknya ugly, jelek ini, tapi top agamanya, top ilmunya, top ibadahnya. Apa kata Imam Ahmad? Kalau saya menikah untuk nafsu saya pilih yang pertama. Tapi karena saya menikah untuk Allah, maka saya pilih yang kedua. Itu loh. Hati-hati, lanang ganteng gurung jamin api. Wedo ayu gak jamin sabar. Itu kata kunci untuk malam hari ini. Sudah.
Tapi lek ketemu ganteng api, ayu sabar, ya mesti milih sing ganteng api, ayu sabar. Kan begitu. Nah, cuma dari kisahnya Imam Ahmad, kata Imam Ahmad apa? Saya milih dia bukan karena nafsu, tapi karena Allah. Maka sampai 20 tahun pernikahan, sampai Ummu Abdillah meninggal dunia, apa kata Imam Ahmad? Tidak pernah berselisih dengan saya satu kata pun. Allah. Maka jangan korbankan rumah tangga yang panjang hanya dengan fisik yang sementara. Kemudian kisah yang ketiga, dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ada seorang laki-laki punya anak laki-laki, anaknya sopan, sabar, baik, taat, nurut, top ini anak, Masya Allah, tabarakallah. Sampai suatu hari ketika si anak laki-laki itu menikah, istrinya datang ke mertua laki-lakinya. Istrinya si anak tadi berarti mantunya ya, datang ke mertuanya, tanya, Pak, kok bisa sih punya anak sebaik itu? Sopan, sabar, tanggung jawab, ngomongnya santun, pokok baik banget. Tolong dong kasih rahasianya buat saya, supaya nanti cucumu yang akan lahir dari rahimku itu juga sesoleh bapaknya. Apa kata laki-laki itu? Sabartu ala adha ummiha 20 sana. Allah anugerahkan kepadaku anak sebaik itu, ada pengorbanannya. Apa pengorbanannya? Saya sabar atas keburukan ibunya selama 20 tahun. Maka Allah diganti dengan anak yang qurrata a'yun. Nah, maka kalau kita kepingin punya anak yang baik, tahapan pertama tadi apa? Mensolehkan diri. Al-Kahfi ayat berapa? 82. Kemudian tahapan yang kedua, mulai tahapan pernikahan, Ar-Rum 21, pilih pasangan yang tepat. Karena kita menikah bukan hanya untuk nafsu kita, kita menikah untuk masa depan akhirat kita. Salah satunya 3 amal yang tidak terputus pahalanya, doa anak yang soleh. Maka investasi terbaik itu salah satunya siapa? Anak. Maka kalau kepingin punya anak yang soleh, yo milih suami yang kira-kira suami itu kalau punya anak pantesnya soleh. Jangan sampai dibalik, anaknya sopo? Pak Afif, oh gak salah kayak bapak mosok kayak gini. Nah, jadi bahkan sebaliknya, ketika kelihatan anak kecil soleh, rajin ke masjid, taat sama orang tua, ngaji, anaknya sopo? Afif, mosok? Bapaknya kayak ngono anaknya ngene. Iki gak keliru juga di rumah sakit ah. Nah, nanti jadi fitnah. Jadi apa? Nah, maka memantaskan diri cari pasangan yang baik. Karena begini, antum lihat. Ada benih tanaman yang sangat unggul, benih unggul. Tapi ditanamnya di tanah yang tidak subur. Maksimal gak hasilnya? Enggak. Sekarang sebaliknya. Tanahnya subur, tapi bibitnya enggak unggul. Maksimal enggak hasilnya? Enggak. Terus bagaimana caranya? Bibitnya unggul, tanahnya subur. Bibit itu laki-laki, tanah itu siapa? Perempuan. Nisa'ukum, lu kok sudah pinter? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kalian itu apa? Ladang kalian. Jadi dia ibarat sawahnya. Sip. Tahapan ketiga. Tahapan keberapa? Tahapan ketiga. Lihat. Hadis Nabi Muhammad mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Pret. Betul. Afara, pretnya direvisi, betul. Apa? Fitrah itu apa? Amsayna ala fitratil Islam. Nah, maka fitrah itu setiap bayi yang lahir membawa tauhid. Maka sebelum dia lahir, oleh Allah kan ditanya sekali lagi, alastu birabbikum. Mereka jawab apa? Qalu bala syahidna. Ya Allah, kami mengaku kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kami mengakui Engkau adalah Tuhan kami. Anak kecil lahir dalam keadaan suci. Tapi ingat, kalau anak dalam tanda kutip, karena saya kemarin ngomong titipan, barang titipan itu perempuan dan anak itu dikritik sama netizen. Oh, istri dianggap barang. Lah terus apa? Jasa. Keliru juga ya. Kak mel aku tadi. Nah ikut ya. Emang lebih aman begitu kayaknya.
Sudah? Maka kalau boleh dibilang anak itu barang mentah. Bukan barang mentah, apa? Orang kalau mau produksi itu apa namanya? Bahan mentah. Bahan bakunya masih apa? Mentah. Nanti bahan baku ini mau dibentuk botol, atau dibentuk gelas, atau dibentuk pot bunga, atau dibikin meja, terserah siapa? Produsennya kan. Nah tapi tetap ingat bahan baku itu ada yang bahannya memang bagus, ada yang bahannya memang biasa. Bisa bagus atau biasa karena siapa? Keturunan dari kedua orang tuanya. Tahapan yang kedua tadi. Nah sekarang kita masuk yang ketiga. Maka kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir, mereka semuanya lahir dalam keadaan fitrah. Baru dilanjutkan, barulah kedua orang tuanya yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kalau sekarang, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka pecinta MU, yang menjadikan mereka pecinta Chelsea, yang menjadikan mereka pecinta bola, yang menjadikan mereka pecinta qiraatul Quran, yang menjadikan mereka pecinta sholat, yang menjadikan mereka pecinta puasa, yang menjadikan mereka pecinta judi slot. Siapa yang bikin? Karena anak dari kecil tidak tahu apa-apa. Anak dibilang, nak sholat, olat. Antum tahu anak kecil baru lahir, belum ada yang nikah sih ya. Yang sudah nikah coba, mohon maaf, yang sudah nikah, yang perempuan yang sudah nikah, sudah ya, sudah punya anak. Ngapain kesini? Sudah, yang sudah. Anak kecil itu usia 0 sampai 4 bulan, bahkan bisa lebih, 0 sampai 8 bulan, bahkan bisa setahun pertama. Itu mesti nangis di malam hari kira-kira sekitar jam berapa? 2, 3. Anaknya siapa? Coba dicek KTP-nya, Saya kok jadi nggak yakin. Iya, saya juga. Mbak pernah nikah di mana dulu? Syria. Kenapa? Oh adik, ya sudah enggak apa-apa. Kita husnudzon aja. Nanti urusannya dia sama Allah itu. Sudah, normalnya jam 2 malam nangis. 3 malam nangis. Minimal apa? Katakan pasti sebelum subuh sudah bangun. Nangis. Cuma terkadang uminya, PTI turun keluruk. Nah, kok wis jerit-jerit. Apa pempesnya kebe anak? Ya wis digenteni. Sudah dineneni. Atau kalau enggak sama ibunya digendong, dipuk-puk. Apa dipuk-puk itu? Susah. Bubuk nak, bubuk. Itu fitrah yang Allah ciptakan untuk anak kita. Mereka Allah fitrahkan bangunnya pasti sebelum subuh. Coba kalau mereka bangunnya jam 3. Ternyata ibunya juga biasa bangun jam 3. Maka ketika anaknya bangun, ibunya bangun, dirapiin anaknya, diseka, digantiin baju, ibunya ke kamar mandi, persiapan sholat. Ketika ibunya sholat, anaknya ditaruh di sampingnya. Keren gak kira-kira? Kebawa gak itu ketika sampai mereka dewasa? Kebawa. Tapi sayangnya ibunya bilang apa? Nanti ya, nanti. Matahari belum keluar. Repot. Akhirnya apa? Fitrah yang Allah ciptakan pada. Susah diselamatkan. Susah sapunya, susah. Ini tim editingnya kesian malam ini. Susah. Jadi fitrah yang Allah ciptakan pada anak kita, kita ngaku yang rusak siapa? Contoh yang kedua, anak kecil itu kalau pakai pampers, itu tidak senang kalau pampersnya basah atau ada pupnya. Maka mesti mereka kalau begitu apa? Nangis. Tapi kadang-kadang ibunya males. Kenapa bukan bapaknya ya? Kok yang disalahkan ibu kalau pampers ya? Memang perempuan ya? Enggak. Ya, terserah lah siapa aja ya. Pampersnya penuh. Ada pipisnya, ada pupnya, segala macamnya. Itu fitrahnya dia tidak suka dengan najis. Tapi sayangnya orang tua bilang apa? Pampers larang le. Aduh. Kok kek? Ngerti kok kek? Engkok disit. Oh kayak ngerti aja. Nanti dulu nak, pampers mahal. Kalau dia sudah pipis kadang-kadang omongannya ibu apa? Baru belum penuh. Kadang-kadang di pampersnya dipukul dari depan. Lewat suaranya buk. Wah oke. Baru diganti. Kalau masih cek. Oh sih kosong. Paling pipisnya saya pipi tulas. Nah, akhirnya fitrahnya anak yang tidak mencintai najis itu berubah.
Dia jadi terbiasa dengan najis, dia terbiasa dengan kotoran, dia terbiasa dengan sesuatu yang tidak suci. Yang merusak siapa? Itu kenapa saya sampaikan berkali-kali, orang yang sudah menikah pikirannya harus dewasa. Tidak lagi sekedar kepingin, alah sih update status kok nangis. Itu sudah lewat untuk mereka yang sudah nikah. Orang yang sudah nikah itu orang yang kematangannya harus melebihi orang yang belum menikah. Nah, maka yang ketiga sekarang, pertahankan fitrahnya anak. Pertahankan apa? Fitrahnya anak. Nah, fitrahnya anak itu pasti Islam, pasti tauhid, pasti lurus, pasti sesuai dengan apa yang digariskan di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, kalau ada ibunya sholat, anaknya di samping, anaknya ngapain kira-kira? Ngeliat. Lama-kelamaan setelah dia mulai bisa berdiri, apa yang dia lakukan? Mulai ikut, walaupun kadang-kadang sujudnya belum sempurna, kadang-kadang rukuknya belum sempurna. Nah, itulah kenapa laki-laki disunahkan kalau sholat sunnah di mana? Rumah. Perempuan sholat wajibnya pun lebih bagus di mana? Rumah. Tujuannya apa? Ini loh, jaga fitrahnya si anak, supaya si anak melihat di rumahnya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, itu tahapannya. Ojo gak tahu ngaji, gak tahu apa, moro-moro parenting. Oh iya. Jangan melarang anak. Anak melakukan sesuatu, jangan. Telat. Iya. Kenapa? Orang tuanya dari awal gak ngerti apa-apa. Sehingga ketika didik anak, ilmunya ilmu apa? Antum ngerti bahasa Jawa ilmu katon gak? Apa ilmu katon itu coba? Nah, ilmu katon. Alah bapakku biar lo SD gak lulus, ya anak itu tadi kaya aku kok. Masa aku sing lulus SMA anakku luwe elek, orang mungkin. Nah, itu ilmu katon. Bapakku biar gak tahu melok parenting. Anak itu tadi dokter, tadi insinyur. Maka kita ngaku ternyata yang memang merusak fitrah mereka itu siapa? Kita. Kenapa? Yang pertama orang tuanya minim ilmu. Yang keduanya orang tuanya belum sampai sikap pemikiran yang dewasa. Mari rapi sebenarnya. Honeymoon dong say. Hah? Honeymoon? Rapi kok. Popok, cuci. Lantai, dipel. Gitu loh. Orang zaman dulu badannya bagus-bagus dah. Nggak pakai nge-gym, di rumahnya gym semua. Meresi jemuran. Antum tahu bagaimana tersiksanya kalau yang dijemur, yang dicuci itu celana Levi's. Meresi kok. Yang netes bukan airnya ini, yang netes ini. Kok metune itu kok ndukur. Terus ngepel zaman dulu. Nggak ada pakai ngepel ya mundur ini bebo. Makanya Masya Allah bentuk tubuhnya meliuk-liuk karena biasa ngepel cet. Sekarang ngepelnya pengen itu. Iya. Nggak asik. Nyuci, masak, setrika. Ya walaupun itu memang kalau dikatakan bukan kewajiban perempuan, iya bukan. Tapi kita katakan normalnya perempuan melakukan itu. Jadi tatanan ini kok dirusak gitu loh. Nah sudah, sekarang tahapan yang keempat. Nomor 3 tadi menjaga apanya? Fitrahnya. Jangan sampai dia melihat kecuali yang baik. Jangan melihat kecuali yang baik. Jangan mendengar kecuali yang baik. Dan salah satu yang paling penting untuk menjaga fitrahnya anak apa? Jangan masukkan ke dalam perutnya kecuali yang halal. Ini hati-hati orang tua ini. Kadang-kadang orang tua itu sama makanan anak kurang perhatian. Ada satu cerita ulama Syafi'iyah. Tidak pernah sekalipun sepanjang perjalanannya dia kalah debat, tidak pernah. Ini antum bisa baca dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah. Tabaqat itu artinya urutan-urutan ulama-ulama Syafi'iyah. Tidak pernah sepanjang umur kalah debat, tidak pernah. Semua dalil di sini, mau Qur'annya, mau hadisnya, mau ucapan ulamanya lengkap. Suatu hari dia berdebat dalam suatu masalah yang dia sudah menguasainya. Ternyata apa? Dia lupa satu hadis. Akhirnya karena dia lupa satu hadis tadi, dia kalah dalam perdebatan malam hari itu. Pulang dia ke rumah ibunya, langsung tanya, "Bu, engkau memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuh saya ketika saya kecil, pernah atau tidak?" Ibunya bilang, "Wala marrah," sekalipun tidak pernah. Anak ini ngotot, "Tidak mungkin, Bu. Coba diingat-ingat lagi. Mungkin engkau pernah memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutku."
Ibunya bilang, wala marrah, sekali tidak pernah. Anaknya ngotot, cobalah bu, pelan-pelan, diingat bu. Ibunya mulai merenung sebentar, kemudian ibunya ngomong, tadzakartul an. Saya ingat sekarang. Apa kata ibunya? Dulu waktu saya ke pasar, kamu tak tinggal di rumah. Dan waktu itu ternyata kamu kehausan sampai nangis. Dan kamu diambil tetangga sebelah yang pekerjaannya dalam tanda kutip. Dan kamu sempat disusui olehnya. Terus katanya anak tadi apa? Hadza sababun nisyani. Ini sebab lupanya saya satu hadis tadi. Bayangin cuma satu berapa isepan mungkin kan? Itu menjadikan anak tadi rusak fitrahnya. Sekarang poin keempat. Bagaimana kemudian ketika kita menjaga tahapan dalam mendidik anak. Nomor 4, ketika ini sebenarnya tidak perlu disampaikan, cuma karena antum kebanyakan belum menikah saya sampaikan. Ketika hubungan suami istri, doa itu pegang peran penting. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Doa apa itu? Antum mau ngapain? Nah, ini sempat terlewat, tapi karena biasa tidak saya sampaikan, cuma saya lihat antum belum nikah, maka tolong bacaan ini dihafalkan. Di KUA Kota Batu, kota kami, bukan kota kami, kota tempat kami tinggal. Mau jadi bupati apa? Wali kota. Bisa. Sudah, itu keputusan KUA-nya, kalau ada laki-laki yang mengajukan izin nikah, kan biasa datang ke KUA dulu, bawa berkas segala macam, calon istri siapa, nanti ada rapaan. Di sini namanya apa? Kalau jombloan, rapaan. Jombloan itu artinya laki-laki perempuan dipertemukan di gedung KUA, kemudian ditanya, benar enggak ini pilihan kamu? Kamu dipaksa enggak nikah sama dia? Itu namanya diklarifikasi sebelum dia nikah. Nah, setelah semuanya selesai, mau penetapan tanggal, si calon mempelai pria itu disuruh berdiri, suruh hafalan doa hubungan suami istri. Berdiri. Mocok, kasih mic. Saya ke sana. Iya. Yang belakang apa yang depan? Antum pilih salah satu lah. Oke. Yang kelihatannya mukanya sih nggak ngerti, aja sih ngerti. Kalau yang antum pilih yang ngerti, nggak seru ini. Allahumma barik lana. Iya betul. Coba salah satu. Nggak apa, salah nggak apa-apa kan belum nikah kan? Sekarang. Coba Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Tarik mic-nya, ganti. Kacau tenan. Allahumma janibna. Coba bisa enggak? Gimana, Pak? Doa hubungan suami istri. Belum tahu, Pak. Belum pernah? Belum. Atau sebelumnya enggak pakai doa? Lip, ganti orang. Antum kurang beruntung. Coba antum berangkat haji tahun ini. Amin. Yang lain coba. Salah satu. Ini terakhir, iso terakhir. Belakang ya. Belakang. Yang paling belakang juga boleh yang senden di tembok itu, yang senden kursi, senden pagar. Langsung kabur. Gak ada yang mau. Ya udahlah, siapa aja lah, siapa aja. Monggo Mas ya. Yang bisa doa hubungan suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Barakallahu fiik. Walaupun dipakainya setahun 2 kali ya. Malam Idul Fitri sama malam Idul Adha aja ya. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Balik Viv. Nah, doa ini jamaah sekalian disebutkan dalam hadis yang sahih, barang siapa mencampuri istrinya dalam keadaan si suami berdoa dengan doa tersebut, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan calon anak kami dari gangguan setan. Apa Rasul katakan? Tidak akan disentuh setan sampai wafat. Dan kalimat si anak tidak disentuh setan sampai wafat itu apa? Meminimalisir terjadinya pengaruh buruk dari gangguan setan. Minal jinnati wanas. Minimal ngurangi. Kalau tidak secara total. Maka hati-hati, doa ini kalau di Kota Batu wajib. Kalau belum hafal dikasih kerpean. Sudah ada fotokopian kecil-kecil gitu di meja KUA itu, kemudian disuruh bawa satu. Apalin dulu, kasih waktu beberapa menit di luar, nanti kalau sukses masuk. Kalau selesai hafal ditandatangani pengajuan tanggal. Kalau enggak hafal disuruh balik pekan depan. Lah serius ini. Nah nanti saya usulkan di Yogyakarta juga begitu.
Di Wonosari enggak? Oh, Nasari enggak? Enggak. Di Jogja pakai? Yang nikah di Jogja? Enggak ya? Antum yang nikah di Jogja? Saya di sana di Wonosari. Itu yang pertama. Sudah, sekarang masuk poin keempat. Tadi selingan ya, doa itu selingan. Sekarang poin yang keempat, perhatikan. Doa. Doa itu termasuk pola pendidikan anak. Saya kasih cerita Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir meripate boten saged ningali. Matanya buta. Kalau Imam Bukhari buta sampai wafat, kita tidak bisa baca kitab Sahih Bukhari, tidak bisa. Terus bagaimana ceritanya Imam Bukhari bisa kembali melihat? Doa ibunya. Ibunya Imam Bukhari setelah melahirkan namanya Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari. Ketika melahirkan anak diberi nama Muhammad, dicek, kok matanya tidak bisa melihat. Setelah beberapa waktu ketahuan ternyata matanya buta. Dan kebiasaan ibunda Imam Bukhari itu tiap malam sholat tahajud, tuhran au haidhan. Baik dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan haid. Ya apa coba? Sholat tahajud dalam keadaan haid bagaimana? Anda suci aja tidak pernah kan? Apalagi haid. Ada pernah kita baca kitab interaksi Nabi bersama istrinya. Jadi Nabi Muhammad itu kalau istrinya sedang haid, itu Nabi Muhammad malah menyengaja tidur kepalanya di pangkuan istri yang sedang haid. Kemudian Nabi Muhammad melantunkan ayat Al-Quran dalam keadaan istrinya sedang haid. Terus saya tanya ke jamaah ibu-ibu, ibu-ibu pernah nggak ketika haid suaminya begitu? Jangankan ketika haid Ustadz, nggak haid aja suami nggak pernah ngaji. Oh, ternyata begitu kualitas suami-suami di zaman sekarang. Maka yang jelas-jelas soleh-soleh begini jangan dilewatkan, walaupun harus jadi yang kesekian. Salaman kata. Astagfirullah, kok jadi sombong ya. Sudah. Begini, doa. Ibunda Imam Bukhari, ini contoh saja ya. Misalkan kita ambil jam. Dia setiap kali sholat tahajud pukul 1 malam. Tepat, katakan seperti itu. Ketika suci. Maka ketika haid, ibunda Imam Bukhari tetap bangun di jam 1 malam. Walaupun sholatnya diganti dengan apa? Dengan zikir, dengan doa, dengan istighfar, dengan sholawat, dengan amalan-amalan yang lain, bukan amalan sholat yang memang dilarang untuk perempuan yang sedang haid. Dan setiap malam tidak pernah berhenti berdoa. Kan kita tahu kan salah satu doa yang tidak tertolak doanya siapa? Orang tua kepada siapa? Anaknya. Salah satu doa yang paling diharapkan oleh ibundanya Imam Bukhari oleh Allah diterima. Sampai jam berapa, Liv? Sampai 8:30. 8:30. Salah satu doa yang paling dia harapkan Allah terima itu satu. Allahumma rudda basara ibni. Ya Allah, kembalikan pandangan mata anakku. Dan antum tahu doa itu dikabulkan makan waktu berapa? Antara 6 sampai 8 tahun. Bukan sekali berdoa langsung diijabah, seminggu gak diterima bosen. Ini 6 sampai 8 tahun dan doanya di waktu tahajud sepertiga malam yang kok istighfar? Ya kan kalau kita kan Masya Allah gitu loh. Kau nangal tahu tahajud. Sudah, apa yang terjadi? Setelah 6 atau 8 tahun, ibundanya Imam Bukhari ketiduran setelah sholat tahajud. Di dalam mimpi dia melihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu membangunkan ibundanya Imam Bukhari. Dia bilang, Istaiqidhi ya ummah, fa innallaha qad radda basara ibnik. Ibu, bangun bu. Karena Allah telah mengabulkan doamu dan Allah jadikan anakmu kembali bisa melihat. Bangun ibunya, loh kok mimpi? Imam Bukhari kecil, merinding saya. Imam Bukhari kecil dibangunin sama ibunya, ditaruh sampingnya. Kemudian matanya mau dicolok untuk ngetes bisa ngelihat atau tidak. Ketika ibunya begini kayak mau dipukul, ternyata Imam Bukhari kecil kepalanya gini. Apa gini tuh? Menghindar. Ibunya langsung seneng, doanya sama Allah diijabah. Coba lihat, doa siapa? Ibu. Juraij, tahu Juraij? Seorang ahli ibadah yang setiap hari kerjaannya sholat dan sholat di tempat ibadahnya namanya Sauma'ah. Ketika dia sedang sholat, ibunya panggil dan sholatnya sholat sunnah. Mulai sini tahu kan?
Ketika dia sedang sholat sunnah, ibunya bilang, ya Juraij, anakku Juraij. Mikir dia, ummi am salati, ibuku atau melanjutkan sholatku. Dia mikir, ibu manusia, sholat untuk Allah. Lah, sholat. Dipanggil sama ibunya 2 kali sampai 3 kali, Juret lebih mementingkan sholatnya. Padahal ini sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib tidak boleh dibatalkan. Sebagaimana puasa wajib, kalau tidak ada uzur tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau sholat sunnah boleh dibatalkan, puasa sunnah boleh dibatalkan. Sudah, maka Juret ternyata milih sholatnya. Ibunya marah. Ibunya bilang apa? Semoga Allah tidak mewafatkan dirimu kecuali setelah wajahmu dipamerkan di depan perempuan nakal. Dan ceritanya betul. Juret difitnah berzina dengan seorang perempuan sampai perempuannya hamil. Ketika anaknya lahir dilaporkan ke raja. Dibilang anaknya siapa? Juretil Abid. Anaknya Juret ahli ibadah. Raja marah. Juret, iya. Yang sok ibadah, iya. Punya anak dari kamu, iya. Ini buktinya. Akhirnya dikirim pasukan ke tempat ibadahnya Juret. Tempat ibadahnya dihancurkan. Juretnya ditarik untuk dihukum oleh raja. Dan di tengah perjalanan lewat tempat perempuan nakal. Ketika lewat tempat perempuan nakal, Juretnya tersenyum. Dibilang apa? Asabatnil yauma da'watu ummi. Hari ini saya kena doanya ibu saya. Maka pasukan tadi kaget, mau dibunuh kok ketawa. Dia bilang apa? La ta'rifu qissati. Kamu tidak ngerti cerita saya, katanya si Juret tadi. Setelah sampai di hadapan raja, tenang Juret. Juret juga bilang, mana bayinya? Sini, gendong. Setelah bayinya digendong sama Juret ditanya, man abuk? Bapakmu siapa? Ini bayi kecil langsung nunjuk. Abi hadza ra'il baqar. Ini bapak saya penggembala sapi. Ternyata perempuan tadi setelah tidak bisa ganggu Juret, dia malu sama temennya, dia berzina dengan penggembala sapi, sampai dia hamil dia tunjukkan sama temennya, saya berhasil ganggu Juret. Padahal bukan perbuatan Juret, tapi karena doanya siapa? Ummi. Antum buka dalam surat Ali Imran ayat 36. Surat Ali Imran ayat berapa? 36. Ini ceritanya siapa? Ketika Siti Maryam dilahirkan oleh ibundanya. Jadi Siti Maryam putranya siapa? Imran. Allah Ta'ala berfirman, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Ya Allah, aku telah melahirkannya dan aku melahirkannya perempuan. Kenapa dia sempat kecewa? Karena ketika bayi ini dia harapkan laki-laki, dia sudah bernadar, anakku wakaf untuk Allah. Bayangin. Sebelum lahir dia nadarkan apa? Tapi karena lahirnya perempuan sedikit ada rasa kekecewaan. Tapi kok perempuan? Bagaimana dia bisa berjuang di jalan Allah kalau dia seorang perempuan? Kemudian dikatakan, walaysa dzakaru kal untha. Memang ya Allah laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku berikan nama kepadanya siapa? Maryam. Kemudian yang berikutnya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku mintakan kepadamu ya Allah perlindungan untuknya dan perlindungan untuk anak turunnya dari gangguan setan. Dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan salah satu bayi yang lahir normal tapi tidak nangis, salah satunya Nabi Isa. Lahirnya normal, tidak ada kendala, tapi lahirnya tidak pakai nangis. Nabi Isa. Kenapa disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari? Karena bayi itu nangis ketika keluar dari kandungan ibundanya. Itu setan menancapkan awal permusuhannya dengan ditusuk perutnya dan pahanya. Dalam satu riwayat perut, dalam satu riwayat paha. Dalam riwayat yang lain perut dan paha ditusuk pakai jarum. Kata setan, ana aduwwul lak. Kamu sama saya, you are my enemy. Kamu sama saya apa? You and me, and kamu sama saya musuh. Gimana? Anang dong. Tapi tak. Rusa Arif, tolong ganti MC. Jangan. Nah sudah, apa yang terjadi?
dikatakan oleh para ulama tafsir, kenapa itu Nabi Isa dan anak-anak turunnya anak turunnya belum ada, Nabi Isa belum nikah ya. Kenapa itu Nabi Isa kemudian oleh Allah diselamatkan bahkan dari gangguan setan yang pertama berkat doa dari ibunya. Nah maka apa tahapan berikutnya? Yang banyak berdoa. Maka perempuan-perempuan ini, laki-laki ini kalau sudah punya anak tahajud. Hoi, jamaah. Hoi, jamaah. Jawab. Nah, apa? Tahajud. Dan banyak cerita masalah ini. Ceritanya apa? Ada orang tuanya biasa, ndak tahu sekolah, tapi istiqomah Senin Kemis, istiqomah tahajud. Antum tahu anak-anaknya? Luar biasa. Jadi semuanya orang-orang sukses yang oleh Allah akhlaknya dijaga, ibadahnya dijaga. Keberkahan dari apa? Bagaimana orang tuanya seperti yang pertama Al-Kahfi 82 tadi, orang tuanya soleh. Maka doakan. Kemudian yang berikutnya, penjelasan tahapan yang berikutnya sudah ini dua terakhir. Mentalkin kalimat la ilaha illallah itu tahapannya. Dalam hadis Anas bin Malik dikatakan di zaman Nabi Muhammad anak-anak kecil itu ditalkin untuk mengucapkan Allah, Allah, Allah. Sebelum dia ditalkin mam, nenen. Iya. Buaya. Nah sudah, itu ditalkinnya kalimat apa? Allah. Artinya apa tahapan berikutnya? Mengenalkan anak kita kepada Allah. Kenapa begitu? Az-Zariyat 56. Tulis Suratul Zariyat ayat 56. Ini malam ini kok kebanyakan ayat saya. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Berarti ini anak harus Anda fahamkan, nak, tugasmu adalah ibadah. Nak, yang kamu ibadahi adalah Allah. Nak, tidak ada sekutu bagi Allah. Dalam surat Luqman coba. Ya bunayya intaku. Ustadznya kan saya. Nyaut terus. Memang. Mau berapa persen? Kita sharing profit ya. Wahai anakku, katanya Luqman kepada siapa? Anaknya. Dan ada buku kecil gitu. Itu terjemahan bahasa Arab. Bukunya sudah terjemahan Indonesia. Wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Wasiatnya keren-keren. Salah satu yang saya ingat sampai sekarang apa? Ya bunayya in kunta fi majlisi ta'amik fahfad batnak. Nak, kalau kamu di majelis makanan jaga perutmu, nak. Wa in kunta fi baiti ghairik, kalau kamu di rumahnya orang lain, nak, fahfad ainak, jaga matamu, ojo jelalatan. Oh kulkasih lawas. Oh anak ayam ini durung adus, jaga matamu. Wa in kunta fi majlisi qaumika fahfad lisanak. Kalau kamu berada di majelisnya kaummu, rapat RT, rapat RW, arisan, di majelisnya kaummu, jaga apa? Lisanmu. Nah, yang disebutkan dalam surat Luqman, nak, kalau ada sesuatu yang kecil sekali, yang kecil itu hitam warnanya, di atas batu yang hitam, di suatu malam yang gelap gulita. Allah tahu apa enggak? Ini ngomongnya sama siapa? Anak kecil. Mengenalkan dia kepada Allah. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas digonceng. Tahu nggak sih? Untanya. Tahu? Abdullah belum tahu? Belum. Saya suka kalau belum tahu. Jadi kan kayak saya yang paling roh. Jadi saya seneng kayak keren. Belum tahu? Oh kesian. Kayak saya dong sudah tahu. Nah, ketika Abdullah bin Abbas dibonceng, namanya Ghulam. Ghulam itu anak kecil di bawah 10 tahun. Rasulullah ngomongnya apa? Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat. Nak, dengerin, tak ajarin beberapa kalimat.
Dan ternyata kalimat yang diajarin bukan kalimat yang remeh. Ini budi, ini ibu budi. Tapi cerita itu tidak sampai budi menikah ceritanya. Belum sampai ini istri budi, belum. Disengaja itu tadi. Disengaja, kenapa? Ya pengen cuma sampai anak kecil aja. Iya biar gak kepanjangan gitu mungkin punya ya. visi hidup. Keren. Ngomongnya visi loh. Apa tadi? Abdullah bin Abbas diajari beberapa kalimat. Kalimatnya ternyata berat untuk anak di usia di bawah 10 tahun. Apa artinya? Anak di bawah 10 tahun di zaman itu ini wis mateng. Sekarang masih bingung. Mau diapain, mau dikemanain, mau... Inni wa'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfadki. Ihfadillah tajidhu tujahak. Wa idha sa'alta fasalillah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Nah, jagalah Allah, Allah akan jagain kamu. Jagalah Allah, Allah akan mendampingimu. Kalau kamu minta sesuatu, mintanya sama Allah. Kalau butuh pertolongan, minta pertolongannya kepada anak kecil. Dan lanjutannya lebih mengerikan. Wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alak. Wa innal ummata law ijtama'at ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka bi syai'in illa qad ma katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nah, kalau orang sak dunia kumpul, kompak mau memberi manfaat kepadamu, tidak akan bisa kecuali atas apa yang telah Allah takdirkan. Dan kalau orang sak dunia kumpul ingin mencelakai kamu, tidak akan bisa kecuali atas apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Pulpennya sudah diangkat, kertasnya sudah kering. Anak usia berapa? Gulam. Yo itu tahapannya. Sayangnya kita tidak ngerti. Kita ini ngertinya PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Lulus SMA pelangap-pelongo. Masih gulam gitu. Kenapa? Lulus SMA masih gulam. Masih gulam. Ya bahkan belum keluar dari gulamnya ya masih gulam. Bahkan di zaman Nabi Usamah bin Zaid jadi panglima perang umurnya berapa? Belum genap 17. 16 tahun 8 bulan. Jadi panglima perang. Antum tahu pasukan perangnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Anak umur 17 kurang. Sekarang 17 kurang nunggu 17 karena besok boleh lihat film 17 plus. Sendinteni iku nih loh. Sama KTP. Sama KTP. Terus kalau sudah 17 kan sudahlah. Iya. Sudah, maka apa yang terjadi hadirin? Ini anak-anak diajari itu tahapannya. Berikutnya masih pada poin yang keempat apa 5 ini? 5 ya? Yang nulis 4 apa 5? 4. Seperti hadis yang lain, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Anakmu suruh salat ketika umurnya sampai berapa? 7. Berarti di awal pendidikan, semua pendidikan itu agama, semua pendidikan itu ibadah, semua pendidikan itu mengenalkan mereka kepada siapa? Allah. Semuanya tidak ada. Ini hijau, ini kuning, ini putih, ini permen, ini ibumu yang kedua. Ini tidak ada. Tidak ada pengenalan. Halus ya. Halus. Harus giringan itu tepak. Tidak ada gitu. Nah tapi apa yang diingatkan? Allah. Kemudian apa? Ingatlah kepada Allah, kenali Allah. Kemudian diperintah sholat. Umur 7 itu sekarang baru masuk kelas 1 SD. Sudah disuruh sholat. Tapi kalau dia tidak mau sholat, tidak ada hukuman. Karena umur pun belum sampai usia balik. Saya mau tanya, balik itu apa? Faham, bisa membedakan baik itu namanya mukallaf atau mumayyiz, bukan balik. Balik itu apa? Siap menikah. Wallah ya Ustaz, Masya Allah. Antum kayaknya sudah balik sekarang. Orang itu biasa salah paham. Balik itu apa? Keluar bulu di kemaluan, mimpi basah. Kalau perempuan keluar darah, itu bukan balik. Itu tanda-tanda orang balik. Terus balik itu apa? Dia telah mendapatkan catatan dosa yang dia lakukan. Itu namanya orang baligh. Berarti kalau dia melakukan dosa sudah mulai dicatat. Kalau kebaikan mulai kecil dicatat sama Allah. Terutama untuk orang tuanya yang ngajarin. Nah sudah. Ketika umur 7 disuruh nyuruh sholat. Suruh dia sholat. Kalau tidak mau tidak boleh dipukul. Kenapa? Karena dia belum balik. Nanti umur 10 terkadang pun dia belum balik. Ya karena normalnya balik itu kalau dari ambil rata-rata. Di usia ulama-ulama fikih zaman dulu mengatakan 15.
Sekarang kadang-kadang lebih turun ya kan. Ada yang 12 sudah balik, macam-macam. Umur 10 tapi rata-rata umur 10 belum balik. Tapi sudah disuruh mukul. Tujuannya apa? Ketika dia sampai usia balik, dia tidak kaget untuk sholat. Dan ingat pukulannya bukan pukulan yang terkesan siksaan, tapi pukulan pendidikan. Nah kemudian kalau mereka sampai 10, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukullah mereka ketika mereka sampai usia 10. Wa farriquhum fil madaji'. Kalau anak kalian laki perempuan, kalau salah satunya sudah sampai umur 10, ndak boleh tidurnya gabung. Tidurnya harus bisa. Nah, itu tahapan-tahapannya hadirin. Baru setelah itu bolehlah apalan Quran. Baru setelah itu bolehlah dikenalkan hadis. Baru setelah itu bolehlah dia diajari sedikit-sedikit mulai ngerti kerja. Bawa dagangan dari rumah ke sekolahan. Bolehlah sedikit-sedikit mulai dikenalkan, nak, bapakmu mau nikah ya, ini calonnya insya Allah yang ini. Nanti ibu yang gimana? Enggak. Sudah. Nah, itu urutan pondasi awal dimulai dari mana mendidik anak. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada MC yang Ya teman-teman, luar biasa tadi kita kembali diingatkan bahwa Islam itu sudah lengkap, memiliki semua ilmu yang bisa menuntun kita dalam setiap fase kehidupan.